Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjaannya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam suatu kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sana yang menarik adalah kamu diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Lalu maksud Tuhan apa sih dengan makna perutusan ini? Di sana kita bisa melihat 70 murid itu diutus untuk memberikan damai, warta damai. Warta damai, kalau warta damai berarti tampak bahwa dia tidak menakutkan bagi yang lain. Coba kalau kita diutus, misalnya diutus, oh kamu diutus seperti serigala di tengah-tengah anak domba. Berarti domba-dombanya wedi ora dengan serigala. Berarti menakutkan. Nah, kita bisa melihat kalau demikian kita diutus tidak dengan wajah yang menakutkan, tetapi wajah ketulusan. Tapi bukan wajah ketakutan juga, bukan. Kalau seolah-olah kalau mau diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala, berarti yang tampak supaya ini takut. Enggak, tapi wajah ketulusan. Wajah yang memberikan damai. Nah, ini makna Tuhan, bahwa kita pun diutus oleh Tuhan untuk memberikan damai kepada sesama kita. Nah, damainya gimana? Ya, damainya artinya tidak membuat orang yang diwartai itu mengalami ketakutan. Seolah-olah kalau disepelekan sih nggak apa-apa, nggak jadi masalah disepelekan. Kenapa? Karena kita itu membawa Tuhan. Jadi kita membawa Tuhan. Kalau kita disepelekan, kita menjadi kecil, nggak apa-apa, biarlah Tuhan yang semakin lama semakin besar. Maka artinya kita kalau diutus itu tidak membawa bekal yang berlimpah-limpah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa akan menjamin domba ini di tengah-tengah serigala itu. Jadi jaminan utama keselamatannya itu bukan dari dirinya sendiri, bukan persiapannya, tetapi dari Tuhan. Nah, kalau demikian kita bisa melihat menariknya kalau kita diutus oleh Tuhan adalah Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menyelenggarakan kita, Tuhan yang menjamin kita, Tuhan pula yang menguatkan kita untuk bisa mewartakan. Kalau demikian Tuhan tetap menjadi sentral bagi diri kita yang diutus. Lalu sekarang bagi diri kita juga bacaan ini memberikan pesan apa? Yang diberikan adalah bukan hanya supaya orang lain merasakan damai, tetapi juga yang muncul dari mulut adalah damai sejahtera bagi rumah ini. Berarti kata-katanya adalah salam.
Kata-katanya ini adalah doa. Kata-katanya ini adalah penghiburan bagi mereka. Ya. Sekarang bagi diri kita, apakah kata-kata kita pun juga demikian? Kadangkala juga kita temui orang sifatnya itu halus di luar rumah maksudnya, tapi di dalam rumah mencak-mencak, semena-mena, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan anak, atau mungkin dengan siapa saja yang di rumah. Seolah-olah dia itu halusnya hanya di luar tetapi di rumah dia menjadi monster. Nah, bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kalau kita bisa melihat, kalau sudah halus di luar, juga harus halus di dalam pula. Dan seperti itu kita bisa melihat bahwa yang muncul adalah suara roh dari dalam dirinya. Kalau suara roh dari dalam dirinya, pasti kehalusan, kenyamanan, kedamaian itu akan muncul tidak hanya di luar rumah, tetapi juga di dalam rumah. Sehingga orang itu bisa sungguh memperlihatkan Tuhanlah yang menyelenggarakan orang tersebut. Nah, Ibu Bapak, Saudari sekasih dalam Tuhan, maka kadangkala kalau saya ditanya kepada orang yang kebetulan, misalnya seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja, seringkali disebut dengan ibu rumah tangga, tetapi saya tidak suka dengan kata itu. Saya seringkali mengatakan bahwa, gantilah ibu rumah tangga dengan, walaupun pakai bahasa Inggris, istilahnya homemaker, artinya membuat kekerasanan. Kalau membuat kekerasanan di rumah, itu maka tampak bahwa kebaikan Tuhan, kedamaian, kenyamanan itu ada di dalam dirinya, Roh Kudus ada dalam dirinya. Kalau dia hanya ibu rumah tangga, kadang-kala kan ngotot metenteng. Kenapa? Karena pekerjaannya banyak di rumah, sehingga malah stres. Jadi kita bisa melihat kalau demikian, kalau pekerjaannya ibu rumah tangga, jangan katakan ibu rumah tangga, homemaker, yaitu membuat kekerasanan setiap anggota rumah tangga di rumah. Home kan kerasan kan, bukan housemaker. Kalau housemaker kan kontraktor. Ya. Nah, kita bisa melihat, ibu bapak, saudari sekasih dalam Tuhan, ini tugas kita kalau demikian, membawa damai. Maka Tuhan itu yang akan memberikan bekal seluruhnya untuk kita. Maka mari kita berusaha menanggapi sabda Tuhan ini dengan penuh sukacita, dan kita tidak was-was, tidak ketakutan dalam kita menerima penugasan kita darinya. Selamat merenung.